Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama, sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas rutin kita, yakni dalam pembelajaran ilmu pengetahuan. Mudah-mudahan apa yang kita rasakan pada saat ini diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat beserta salam tidak lupanya kita aturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bacaan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, kepada ananda siswa-siswi yang berbahagia sekalian, MTSN 1 Padang Pariaman, marilah kita dalam video kali ini membahas tentang pengertian akidah Islam. Sebelum kita membahas pembelajaran kita kali ini, tentunya seyogyanya ananda sekalian yang berada di rumah masing-masing berada dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan dalam video kali ini nanti bisa ananda simak, perhatikan dengan baik, dengan seksama, sehingga pembelajaran kita telah berjalan dengan baik. Pengertian akidah Islam menurut bahasa Arab yang bunyinya akada yu'akidu akidatan, yang artinya ikatan. Sedangkan menurut istilah bahasa, pengertian akidah Islam adalah beberapa urusan yang harus kita benarkan dalam hati, yang mendatangkan ketentraman jiwa, menjadi keyakinan dan tidak tercampur sedikitpun dengan keraguan. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang dasar-dasar hukum akidah Islam. Ananda harus perhatikan dengan seksama, dengan sebaik-baiknya, bahwa dasar-dasar hukum akidah Islam ada dua. Yang pertama, Al-Quran atau firman Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bahas yang pertama, dasar-dasar hukum akidah Islam, yakni Al-Quran. Apa yang dimaksud dengan Al-Quran? Al-Quran ialah firman Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril. Di dalam kitab Al-Quran diterangkan akidah Islam yang sesuai dengan kehendak Allah. Akidah Islam termuat di dalam kedua kalimat syahadat yang berbunyi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, yang artinya tidak ada Tuhan selain Allah, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Kemudian dasar-dasar hukum akidah Islam yang kedua, hadis. Apa yang disebut dengan hadis? Hadis ialah berupa ucapan, perbuatan dan takrir atau sikap diam Nabi Muhammad SAW. Hadis dijadikan sebagai dasar hukum kedua setelah Al-Quran dengan beberapa alasan, antara lain sebagai berikut. Segala ucapan Rasulullah SAW berdasarkan petunjuk wahyu dari Allah, sebagai berikut firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Haqqah ayat 44 sampai 46. Nanti ananda
Bisa lihat dalam buku paketnya atau dari sumber buku lainnya. Bisa Anda lihat nanti di rumah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada manusia agar mengikuti kebenaran yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Asr ayat 7. Nanti Anda lihat kembali di dalam buku paketnya. Kemudian kita lanjut. Banyak hadis yang menjelaskan tentang maksud beberapa di dalam Al-Quran yang sifatnya global, termasuk masalah akidah Islam. Contohnya, Allah berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 36. Kemudian kita lanjut pembahasan kita, yakni tujuan mempelajari akidah Islam. Apa sih tujuan mempelajari akidah Islam? Terdapat 2 poin penting. Yang pertama, untuk mengetahui petunjuk hidup yang benar dan dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah, sehingga hidup kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Nanti Anda lihat lagi di rumah dalam buku paket. Kemudian yang kedua, tujuan mempelajari akidah Islam untuk menghindarkan diri dari pengaruh kehidupan yang sesat atau jauh dari petunjuk hidup yang benar. Kemudian kita lanjut. Manfaat mempelajari akidah Islam. Jadi Ananda semua ada manfaat yang harus kita peroleh dalam mempelajari akidah Islam. Yaitu ada 3 manfaat yang kita peroleh. Yang pertama, dapat memperoleh petunjuk hidup yang benar sesuai dengan kehendak Allah yang telah menciptakan alam semesta. Kemudian termasuk diri kita sendiri. Yang kedua, manfaat mempelajari akidah Islam selamat dari pengaruh kepercayaan yang lain yang hanya akan membawa kerusakan hidup yang jauh dari kebenaran. Kemudian manfaat yang ketiga, memperoleh ketentraman dan kebahagiaan hidup yang hakiki karena mempunyai hubungan batin yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjut, perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai akidah Islam. Ada 2 yang harus kita bahas pada pertemuan kali ini. Pertama, beribadah kepada Allah dengan hati yang ikhlas, tanpa perasaan terpaksa, terbebani, dan berusaha dengan sungguh-sungguh untuk memurnikan niat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Anbiya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kata Allah, dan tidak aku perintahkan hambaku beribadah kepadaku kecuali dengan ikhlas. Kemudian yang kedua, perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai akidah Islam, berusaha menghindarkan diri dari segala bentuk kemusyrikan, baik dalam beribadah maupun perbuatan lain dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pembelajaran dalam video kali ini bisa Ananda simak dan perhatikan dan terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ada manfaatnya bagi kita bersama. Banyak maaf kalau ada kurang pada tempatnya atau segala kesalahan. Baiklah kita tutup pembelajaran kita kali ini dengan membaca Alhamdulillah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.